semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semua kan? Oke, sebelum mulai, ketua kelas siapa? Nopal. Oke, Nopal. Coba baca doa sebelum kita mulai ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi wa sallim amri wa qur'an lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang merawat kebutuhan bangsa dan negara. Oke, di sini coba kalian bayangkan di sekolah kita, gimana kalau kita hanya mau berteman dengan yang satu daerah atau satu suku saja? Gimana pendapat kalian? Pecah belah. Oke, bagus. Oke, bagus. Betul, kalau kita berteman dengan itu saja kita akan berpecah belah, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu penting bagi kita untuk merawat persatuan dan keutuhan bangsa. Oke, saya berharap kalian semua pada hari ini, pada belajar ini, waktu saya mengajar kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan ini ada baiknya Bapak untuk mengecek absensi kalian semua ya. Oke, yang pertama Bapak. Dia siapa ada? Para Fadila. Rina. Citra. Rizky. Nur Farah. Mirza Rahmi. Nafal lagi. Hadir, Pak. Meli. Cuk Alia. Dimas Bayu. Hadir. Yang terakhir Sandia. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan tulis tujuan pembelajaran hari ini ya.
juga. Inilah tujuan perjalanan kita kali ini. Di mana yang pertama, dari materi yang saya sampaikan, saya harap kalian semua dapat mampu menjelaskan makna dan pentingnya wawasan Nusantara dalam menjaga persatuan bangsa dan negara. Yang kedua ini nanti kalian mampu menjelaskan dalam konteks wawasan Nusantara secara tepat. Yang terakhir, kalian bisa menunjukkan contoh atau sikap kalian dan tindakan yang mencerminkan semangat menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari kalian di luar sekolah ini. Kalian tahu apa itu merawat keutuhan bangsa dan negara? Tidak. Di sini tahu nggak? Belum. Di sini merawat negara adalah kita harus menjaga negara, apa yang ada di dalam negara, apa yang ada di tanah air kita, semuanya harus kita jaga. Dan kalian tahu apa itu wawasan Nusantara? Tidak. Tahu nggak? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah.
dalam kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara besar dengan kekayaan berlimpah. Negara besar ini merupakan rumah besar bagi seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Merawat, menjaga dan melindunginya adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kapasitas masing-masing tanpa terkecuali. Presiden Soekarno pada peresmian Lembaga Nasional Tunggal 20 Mei 1945 mengamanatkan agar bangsa ini mengenali diri negara, pulau dan tanah air. Beliau juga berpesan agar disusun strategi pembangunan dan pertahanan yang sesuai dengan geografis negara. Amanat ini memiliki makna dalam dan menjadi salah satu tugas generasi saat ini untuk belajar mengenal tentang tanah airnya. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan. Nusantara terdiri dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Nusa juga diambil dari bahasa Latin yaitu mesos yang berarti semenanjung atau kepulauan. Apa kalian mendengar semuanya? Dengar. Apakah masih pernah? Masih. Oke, kalau masih pernah ya lanjut. Kalau enggak, usah. Lanjut apa ada kurang? Kurang ya? Sedikit lagi ya. Sabar ya. Oke, bentar lagi. Selanjutnya adalah antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut, seberang atau luar. Bahasa Latin menyebutnya sebagai in dan terra yang berarti antara atau berada dalam satu kelompok yang sama. Dalam bahasa Inggris pula disebut ini ialah konsep tersebut sama dengan inter yang artinya antara atau hubungan relasi. Berdasarkan uraian tersebut, nusa dan antara kemudian digabungkan menjadi nusantara yang memiliki arti pulau-pulau atau kepulauan yang berada di antara laut atau pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Berarti secara kebahasaan wawasan Nusantara berarti pandangan dari bangsa-bangsa yang terhubung oleh lautan atau pandangan dari bangsa-bangsa yang berada di antara pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Oke, dari penjelasan ini saya harap kalian semua paham tentang makna wawasan Nusantara. Dan selanjutnya saya akan memberi kalian tugas. Di sini kalian ada 3 orang dan 1 orang akan mendapatkan 1 tugas. Saya akan memberikan tugas dan kalian akan menjawabnya di depan. Pertanyaan saya berikan tugas pertama, kamu tugas kedua, dan kamu tugas ketiga. Di sini pertanyaan untuk tugas pertama adalah apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sudah dicatat? Sudah. Oke, untuk tugas kedua, dengar baik-baik. Mengapa sikap toleransi penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa? Sudah? Sudah. Oke, yang tugas terakhir, apa akibat yang dapat terjadi apabila masyarakat tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Oke, sudah semuanya? Nah, sekarang kalian cari jawabannya dan nanti jawab di depan ya. Baik, Kak. Semangat semua. Baik, Kak. Oke, semuanya sudah ada jawabannya? Sudah, Kak. Baik, mari kita mendengar semua jawaban dari kalian. Maju dulu. Yang pertama. Baik, Kak. Put tolong. Aku. Nah, baik, berdiri saya di sini saya ingin menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu merupakan sikap untuk menjaga kebersamaan, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, dalam konteks Indonesia, persatuan itu berarti menyatukan seluruh keragaman suku,
agama, budaya, dan bahasa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan persatuan dan kesatuan, masyarakat dapat hidup harmonis dan menjaga stabilitas nasional. Apakah jawabannya sudah benar, Bapak? Oh, benar sekali. Semuanya tepuk tangan. Asik. Dari jawaban Renardi dapat kita simpulkan kita perlu menjaga persatuan di bangsa dan negara kita ini. Oke, selanjutnya mari kita mendengar jawaban dari Putri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa sikap toleransi penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Karena sikap toleransi ini sangat penting karena Indonesia terdiri dari berbagai agama, budaya, dan nilai sosial yang berbeda. Tanpa toleransi, perbedaan tersebut dapat memicu konflik dan perpecahan. Dengan toleransi juga setiap individu dapat menghargai hak orang lain untuk hidup sesuai keyakinannya. Hal ini juga dapat membantu terciptanya kerukunan, kedamaian, dan rasa saling menghormati sehingga keutuhan bangsa tetap terjaga. Bagaimana Bapak? Ada yang kurang? Oh, ini sudah komplit. Sangat baik. Terima kasih Bapak. Silakan dulu. Oke, dari penjelasan Putri dapat kita ambil kesimpulan bahwa di negara kita ini sangat diperlukan toleransi karena apa? Karena di negara kita ini terdapat berbagai agama, berbagai bahasa, dan berbagai budaya. Dan itu supaya kita bisa bersatu, itu bentuklah dengan bahasa Indonesia. Supaya kita tidak ada perbedaan dalam berkomunikasi, supaya kita paham apa yang disampaikan oleh orang dengan budaya lain. Makanya supaya tidak ada konflik juga. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir lagi oleh Sandia. Oke, terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Yari untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya dari saya. Itu adalah jawabannya. Jika masyarakat tidak menjaga persatuan dan kesatuan, dan maka akan muncul berbagai konflik seperti pecahan sosial, disintegrasi, diskriminasi, dan krisis kepercayaan antar kelompok. Konflik tersebut dapat melemahkan bangsa, menghambat pembangunan nasional, bahkan mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Oke, bagus sekali. Semuanya tepuk tangan. Silakan duduk. Di sini kan dari penjelasannya kita sangat perlu bersatu. Apakah kalian masih bersatu? Masih, Bapak. Masih. Alhamdulillah. Demikian ya materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Jika kalian tidak paham, kalian boleh bertanya di minggu depan karena waktu kita tidak habis. Jadi Bapak harap kalian semua belajar materi minggu depan tentang pelaksanaan wawasan Nusantara. Sebelum menutup materi pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelas. Oke, Sandia, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat mencerna dan memahami materi hari ini. Amin. Bapak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.